Sudia. Karge tuh air azom zoma domi ismu berarti azdomu jaririn gue itu bukan dua munsorif jadi ditanwin had tasdidanya Muhammad ibn Musanna ni pakai wa tidak haddasana tu lab Ismaila as-Sudi Murrata Al-Hamdani Bullahi Ahwahu Hukia Tolhata huwa qasamun min illahi ta'ala warwabnu abi hatimin ulayyata khalidinil hazzai ikrimata kosamun sedikit lagi warawaya aidun si sarikibni ibnis sa'ibi Jubairin sedikit lagi Sudir Solihin mudok ye Murrata Alham wa annasin alif lam tahiyya hurufun ustutihat bi hijai asmaullahi ta'ala. Alhamdulillah selesai. Lumayan kelas 1 ya. Kelas 1 sudah lancar, apalagi kelas 2 lebih lancar, apalagi kelas 3 harusnya. Baru masuk tafsir surat Al-Baqarah. Kemarin baru taujih, pengarahan terkait dengan 10 macam
disebutnya dalam buku-buku ulumul Quran fawatihus suwari, pembuka surat-surat Quran. Salah satunya al-huruful muqatta'atu atau al-huruful hijai atau al-hurufut tahajji. Beda buku, beda sebutan. Seperti surat Al-Baqarah, lafaz pembuka suratnya berupa huruf-huruf tahajji, huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah. Kalau Al-Fatihah diawali dengan apa? Al-Fatihah. Iya, tergolong apa? Al-Fatihah. Dari 10 yang kemarin. Sana, gitu ya. Sanjungan kepada Allah. Bismillah. Kalau An-Nas, apa? Amr. Kalau An-Nisa, ya ayyuhan nasu, nida. Kalau surat Quraisy, li'ila bi Quraisy, taklil satu-satunya. Kalau An-Nasr, idza jaa nasrullah, ida yang di awal ida-idaan, syarat itu nanti diperdalam. Di pesantren ini kita ingin jinak Quran itu jinak, hadis itu jinak pada santri. Lalu terlalu ngas. Alif lam mim ini kemudian sudah dibahas belum? Terus dibahas sampai mana? Sudah diterjemahkan belum? Belum. Qad ikhtalafa, qad menghadapi fi'il madi li tahqiq. Kalau menghadapi fi'il mudhari li taqlil, kadang-kadang, kecuali ada qarinah li tahqiq juga. Qad ikhtalafa, benar-benar berbeda pendapat. Khilafiyah al-mufassiruna, ulama tafsir. Berbeda pendapat, berbeda pandangan ulama tafsir fil hurufil muqatta'ati, tentang huruf muqatta'ah allati fi awailis suwari, yang ada pada awal-awal surat-surat. Berbeda pendapat katanya. Salah satunya alif lam mim ini. Ada yang hurufnya hanya satu huruf, shod, qaf, nun. Ada yang 2 huruf, ha mim. Ada yang 3 huruf, alif lam mim. Yang 4 huruf, alif lam mim shod. 5 huruf, kaf ha ya ain shod. Itu dikategorikan sama. Huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surat-surat. Paminhum, maka di antara ulama tafsir, man qala, ada yang berpendapat, hiya, huruf muqatta'ah tersebut, mimmastaksarallahu, di antara yang Allah rahasiakan. Hanya Allah biilmihi, mengetahuinya. Di antara yang Allah rahasiakan, mengetahuinya. Rahasia Allah berarti yang tahu hanya Allah. Allah wungkul
sepandai-pandainya orang tidak bisa masuk area ini, tidak bisa menerobos wilayah ini. Tetap manusia itu ilmunya terbatas, tidak serba tahu. Paling serba tahu mah sarapan tahu, makan siang tahu deui, makan sore tahu, ngemil tahu baru. Paling bisa serba tahu tuh begitu manusia. Segala terang mah moal aya, malaya jami sagala terang. Upami sagala terang aya. Kita kadang-kadang gulu kepada orang, melewati batas dalam menilai orang. Memandang orang ini serba tahu, tidak akan ada serba tahu. Serba bisa, mau ayah. Kami segala tetiasa, ayah, jika sah. Dulu di majalah Risalah yang dulu, ya ukurannya masih kecil kan, Risalah kecil. Ada kata-kata mutiara, entah Ustadz Yunus Anis, putra Ustadz Abdurrahman, atau dari ayahnya. Setelah berilmu, baru terasa kebodohan. Setelah berilmu, baru terasa kebodohan. Setelah, bukan sebelum, setelah berilmu baru terasa kebodohan. Langkung luhung ilmu, langkung ngaraos bodoh, terang asa terang nanaun. Tapi kalau sebelum berilmu bisa jadi merasa serba tahu. Mendalam kata-kata mutiaranya. Setelah berilmu baru terasa kebodohan. Di antaranya yang memperkuat bahwa ilmu manusia itu sangat terbatas, adanya hal-hal seperti ini. Alif Lam Mim dan kawan-kawannya, huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surat, menurut pendapat sebagian ulama tafsir, itu maknanya hanya Allah yang tahu. Makanya di antara orang tua kita menerjemahkannya apa? Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Faraddu ilmaha, maka mereka menyerahkan, mengembalikan ilmu tentang huruf-huruf tersebut ilallahi, kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah karena tidak tahu. Walam yufassiruha, dan mereka tidak berani menafsirkannya, tewantun. Ini pendapat pertama. Hakahu, menceritakan hal ini Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Jami li Ahkamil Quran. Disebut juga tafsir Al-Qurtubi karena pengarangnya Imam Al-Qurtubi. Berarti Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ini menjadikan salah satu rujukan beliau adalah tafsir Al-Qurtubi. Nanti dilihat di tafsir Al-Qurtubinya bagaimana persisnya, detailnya paparan Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menceritakan bahwa pendapat tersebut an Abi Bakrin, bersumber dari sahabat
Abu Bakar. Katanya dari Abu Bakar yang tadi, bahwa makna maksud huruf muqatta'ah seperti alif lam mim dan lain-lain itu diantara rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Ali dan Ali, keempat-empatnya khulafa rasyidin berpendapat sama. Termasuk Wabi Mas'udin dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ulama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka seluruhnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, plus Ibnu Mas'ud. Wa qalahu, dan berpendapat demikian Amir Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, wa Sufyan Ats-Tsauri, dan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, wa Rabi' bin Husaim, dan Ar-Rabi' bin Husaim. Pendapat mereka bertiga pun sama dengan sahabat yang 5 tadi. Wakhtarohu, dan memilih pendapat tersebut Abu Hatim mana? Ibnu Hibban, masyhur disebut Ibnu Hibban, karena ada Abu Hatim yang lain, orangnya berbeda, yaitu ayahandanya Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim ge rama nate Abu Hatim. Ibnu Hibban ge disebut Abu Hatim, orangnya beda. Wa minhum, dan diantara ulama tafsir, man passaroha, ada yang menafsirkan huruf-huruf tersebut. Selain ada yang tidak berani menafsirkan, ada juga yang menafsirkan. Apa tafsirannya? Nun, qaf, shod, dan lain-lain. Tafsirannya apa kalau ditafsirkan? Wahtalata, tetapi berbeda pendapat, haulai, mereka, fi maknaha, tentang maknanya. Yang menafsirkan pun beda-beda pendapatnya. Pendapat pertama, faqala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, maka berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, innama hiya asma'us suwari. Ini pendapat pertama. Tiada lain huruf muqatta'ah itu adalah nama surat. Nama surat katanya. Yang kahiji nami surat. Qala, berkata al-'allamatu, al-'allamah, lamnya disyiddah, sigoh mubalaghah fa'alah, bukan alamat, seperti dalam mengi'rab wa alamatu raf'ihi, itu tidak ditanwin, tidak disyiddah lamnya. Alamat, tanda ciri. Kalau ini allamah, yang tinggi ilmunya. Sanjungan Imam Ibnu Katsir, pujian Imam Ibnu Katsir kepada siapa? Abul Qasim Mahmud bin Umar, Mahmud bin Umar, lebih dikenal dengan sebutan Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari.
Berkata yang tinggi ilmunya Abul Qasim Mahmud bin Umar Al-Jamahsyari fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya. Tadi menukil dari tafsir Al-Qurtubi, sekarang menukil dari tafsir Al-Jamahsyari yang berjudul Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf dinukil juga oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi kita harus hati-hati membaca tafsir ini. Membaca semua tafsir juga harus hati-hati. Karena terindikasi Al-Jamahsyari ini ada mu'tazilahnya. Wa alaihi, dan padanya itbaqul aksari. Itbaq itu ittifaq, ittifaqul aksari, disepakati oleh kebanyakan ulama, oleh mayoritas ulama. Disepakati tapi tidak oleh semua, hanya oleh kebanyakan. Itu langki. Sepakat mah biasanya sadayana. Kebanyakan ulama sepakat. Jadi yang sepakat itu apa biasanya? Artinya seluruh. Ini itbaq aksar, disepakati oleh mayoritas bahwa huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surat itu adalah nama surat. Surat Alif Lam Mim, surat Nun, surat Qaf, surat Kaf Ha Ya Ain Shad. Wa naqalahu, dan menukilnya, paulnya kembali kepada Al-Jamahsyari. Beliau menukilnya an Sibawaihi, dari Imam Sibawai, annahu, bahwa beliau nasso alaihi, menjelaskan hal itu. Alif Lam dan kawan-kawan itu adalah asma'us suwari, nama-nama surat. Dalam ulumul Quran pun disebutkan bahwa surat-surat Al-Quran kadang-kadang punya nama lebih dari satu. Namina teh ayam su'u, seperti yang sudah kita bahas surat Al-Fatihah saja sampai ada berapa nama? 12. Ada yang menyebut sampai 20 nama. Nama-nama surat lain juga sama, ada yang punya nama 2, 3. Saya masukkan di buku dasar-dasar tafsir dan ulumul Quran. Modal penting, buku ini modal penting, apalagi nanti kita melanjutkan kuliah jurusan sanes sore yang cilingin, jurusan imah. Jurusan apa? Ilmu tafsir dan ulumul Quran. Itu modal dasarnya buku itu. Harus dijuruskan ke ilmu agama, ke pendalaman ilmu agama, supaya berbanding lurus dengan tafakuh fiddin. Masa tafakuh fiddin sampai mu'alimin, setelah mu'alimin tafakuh fi yang lain. Kalau bisa lebih nyambung, prioritaskan pendalaman Quran, pendalaman hadis, pendalaman fikih, pendalaman bahasa Arab. Ilmu umum sudah banyak yang mempelajarinya, ya. Tapi saling melengkapi. Yang pokok harus ada yang tafakuh fiddin. Nusanis harente atau orang, gimana nusanis ente orang ge ente kaya kayak kosong. Wa ya'tadidu hada, ya'tadidu, dan menguatkan hal ini, menguatkan bahwa ini adalah nama surat.
bima warada fis sahihaini, dengan hadis yang datang pada dua kitab sahih, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra'u, keadaan beliau membaca, fi sholati subhi yaumal jumu'ati, pada sholat subuh di hari Jumat. Tapi yang pertama setelah Al-Fatihah membaca Alif Lam Mim As-Sajdah. Surat keberapa berarti? As-Sajdah Alif Lam Mim 32 gitu ya. Setelah Luqman, surat Luqman, sebelum Al-Ahzab. Al-Ahzab berapa? 33. Luqman 31, berarti itu 32. Wa hal ata 'alal insani, dan surat Ad-Dahr Al-Insan. Di sini disebutkannya surat Alif Lam Mim. Surat Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim nama surat. Ini penguat pendapat pertama bahwa yang dimaksud Alif Lam Mim dan kawan-kawan adalah nama surat. Dan hal ata 'alal insan. Kenapa ditentukan membaca dua surat ini? Berarti melihat isinya, kandungannya. As-Sajdah menerangkan apa? Ad-Dahr menerangkan apa? Harus didalami, diselami. Berarti kita memerlukan tafsir dua surat ini, supaya nanti terjawab kenapa dua surat ini yang dibaca setiap sholat subuh hari Jumat. Pasti ada dawai, ada alasan Rasulullah. Seperti sholat qabla subuh yang dibaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena pendeknya bukan, pasti karena isinya. Tiap subuh tauhid kita diperbaharui dengan Al-Kafirun, dengan Al-Ikhlas. Kemusyrikan disterilkan tiap subuh. Kata siang kotor deh. Seandainya ternoda lagi, ada subuh besok, bersih lagi. Setelah bersih, kotor deh. Ayo subuh deh. Kan ngasuh motor gitu. Terus diwasuh kedah bobolokot deh, asuh deh. Seandainya tidak ada pembersihan, bagaimana kesyirikan yang ada pada kita, baik syirik ilmu maupun syirik amal. Istilah Ibnu Qayyim, syirik ilmu dan syirik amal, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Urang pan resep kokotoran, untung aya jadwal dibersihan. Teu aya jadwal dibersihan mau kotor pisan. Berarti harus tahu juga tafsir dua surat ini, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Ad-Dahr, As-Sajdah. Wa qala Sufyan as-Tsauri, dan berkata Sufyan as-Tsauri, an Ibnu Abi Najih, dari Ibnu Abi Najih, an Mujahidin, dari Mujahid. Pernah dibahas Mujahid bin Jabr, murid Ibnu Abbas dalam tafsir. Annahu qala, beliau berkata, Alif Lam Mim, Hamim, Alif Lam Mim Shad, dan Shad Fawatihu, pembuka, lapad pembuka.
iftatahallahu bihal Qur'ana, yang Allah mengawali dengannya Al-Quran. Wa qada qala ghairuhu, dan demikian juga berpendapat ulama lain. An-Mujahidin, sama sumbernya dari Mujahid. Wa qala Mujahidin, dan berkata Imam Mujahid di riwayat Abi Hudzaifah, pada riwayat Abu Hudzaifah, Musa bin Mas'udin, yaitu Musa bin Mas'ud, an Shiblin, dari Shibl, asal cai Shibelnya di orang mah Shibl air, an Shiblin, ini nama rawi. An Ibnu Abi Najihin, dari Ibnu Abi Najih, anhu, dari beliau, dari Mujahid, annahu qala, bahwa beliau berkata, alif lam mim itu ismun min asma'il Qur'ani, salah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an. Ini sulit dicerna. Alif lam mim salah satu nama Quran. Kalau nama surat mudah dicerna. Tapi kalau nama Quran, kening kita berkerut. Wahakada, dan demikian qala Qatadah, menerangkan Imam Qatadah, wa Zaid bin Aslam, dan Zaid bin Aslam. Wala'alla, sepertinya, barangkali, hada, pendapat ini, yarji'u ila makna qawli Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, merujuk kepada makna pendapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, annahu, bahwa hal itu, yaitu huruf-huruf muqatta'ah tadi, ismun min asma'is suwari, salah satu nama di antara nama-nama surat Al-Quran, bukan nama Quran itu sendiri. Sepertos nama nu dimaksud Imam Mujahid teh bukan nama Quran, tapi nama surat. Sepertos nama itu maksudna teh. Kepebiheun disebut nami Quran mah, kami nami surat tiasa wae jantan nami surat. Fa inna kulla suratin, karena setiap surat Quran, yutlaku alaiha, disebut baginya, ismul Quran, dengan nama Quran. Fa innahu yabudu, karena jauh, tidak mungkin, pertebihun bahasa orang, an yakuna alif lam mim shad isman lil Qur'ani kullihi, bila keadaan alif lam mim shad dan yang lainnya dan kawan-kawannya itu nama Quran keseluruhan. Ya budu jauh di sini ya tidak mungkin. Di surat Al-Ma'arij pun ada kata-kata seperti ini, innahum yarunahu ba'ida wa narahu qariba, mereka memandangnya jauh tapi kami memandangnya dekat. Jauh di sini tidak mungkin, mustahil, tapi kita memandangnya dekat, bisa terjadi. Li'anna mutabadiru ila fahmi sami'i, karena yang mudah dipahami, yang cepat dipahami oleh pendengar, man yaqulu, orang yang mengatakan qara'tu alif lam mim shad, saya membaca alif lam mim shad. Apa yang dimaksud alif lam mim shad? Innama dzalika, tiada lain hal itu, ibaratun ungkapan,
A'rafi, dari surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf disebut surat Alif Lam Mim Shad. Nama surat. La, bukan limajmu'il Qur'ani, ungkapan tentang keseluruhan Quran, tapi ungkapan tentang nama surat Quran. Ibnu Katsir mencoba meluruskan, mengklirkan pendapat tadi. Berarti bukan pendapat kedua, itu masih pendapat pertama, bahwa huruf muqatta'ah, alif lam mim dan kawan-kawan itu adalah nama surat. Yang mengatakan nama Quran maksudnya sepertinya nama surat. Sami senami Quran, tapi nami surat Quran. Wallahu a'lamu, Allah yang lebih tahu. Wapila, ada yang mengatakan, ini pendapat kedua berarti, hiya, huruf-huruf tersebut, ismun, salah satu nama, min asma'illahi ta'ala, di antara nama-nama Allah Ta'ala. Saya menyebutkan gitu. Alif Lam Mim dan lain-lain itu nama-nama Allah katanya. Faqala Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi. Saat tadi teh Asy-Sya'bi teh Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, tabi'in. Biasanya menerima hadis dari Ummu Salamah, tapi munqati. Tapi kita menemukan banyak hadis-hadis yang Asy-Sya'bi an Ummi Salamah, Asy-Sya'bi an Ummi Salamah. Seperti doa setelah sholat subuh. Kalau riwayat At-Tabarani. Kalau Ahmad dan Ibnu Majah redaksinya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan, itu dari Ummu Salamah, diterima oleh Maula Ummu Salamah. Mubham, siapa Maula Ummu Salamah itu tidak disebutkan namanya. Kalau sanad Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sanad At-Tabarani yang menerima dari Ummu Salamah adalah Asy-Sya'bi. Dalam Tahdhibut Tahdhib disebutkan Asy-Sya'bi tidak mendengar hadis dari Ummu Salamah. Meminta 3 hal, ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Fawatihus suwari min asma'illahi ta'ala. Fawatihus suwari itu termasuk nama-nama Allah Ta'ala. Wa kadzalika, dan seperti itu juga qala menyebutkan Salim bin Abdillah, Salim bin Abdillah, wa Ismail bin Abdurrahmani, dan Ismail bin Abdurrahman, yang populer disebut As-Suddiyul Kabir. As-Suddi Kabir, karena ada As-Suddi Sogir. Di orang mah junior, senior. As-Suddi-nya ada 2 yang populer itu. Suddi Kabir, ada Suddi Sogir. Wa qala Syu'batu an-Suddi, dan berkata Syu'bah dari As-Suddi, balagoni sampai kepadaku, Ibnu Abbasin, bahwasanya Ibnu Abbas qala berkata, Alif Lam ismun adalah salah satu nama min asma'illahi ta'ala, di antara nama-nama Allah Ta'ala, al-a'zami, yang a'zam, paling agung.
Azim, maha agung, ini azam, paling agung. Hakada demikian rawahu Ibnu Abi Hatim, meriwayatkannya Imam Ibnu Abi Hatim. Berarti Imam Ibnu Katsir menukil juga selain dari tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Kasyaf, termasuk tafsir Ibnu Abi Hatim. Kita perlu rujukan itu. Yang belum kita temukan Ibnu Mardawih, sahan dari kitabnya Ibnu Mardawih, karena beberapa kali Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Mardawih. Kalau Ibnu Abi Hatim sekarang banyak, dulu susah menemukan tafsir Ibnu Abi Hatim. Aya nama seueur mengical, penerbitnya pun tidak satu. Min hadisi Syu'bah, dari hadis Syu'bah. Warwahu Ibnu Jaririn, dan meriwayatkannya Imam Ibnu Jarir. Berarti ada maroji lagi sekarang. Tafsir Ibnu Katsir pun menukil dari tafsir Ibnu Jarir atau tafsir At-Tabari. Seueur tafsir At-Tabari bestseller, kantun gaduh artos nuical. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. An Bundarin, dari Bundar. An Ibnu Mahdiin, dari Ibnu Mahdi. An Syu'bata, dari Syu'bah. Qala, ia berkata, Sa'atus Sudiyya, saya bertanya kepada As-Sudi, an Hamim wa to sin wa alif lamun. Faqala, lalu As-Sudi menjawab, qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, hiya, huruf-huruf tersebut, Ismullahi, adalah nama Allah, Al-A'zam, yang paling agung. Itulah data-data yang ditemukan oleh Imam Ibnu Katsir tentang pendapat kedua, makna huruf muqatta'ah itu adalah nama Allah. Yang pertama nama surat, yang kedua nama Allah. Sampai sana dulu, 5 menit deh bel, 4 menit deh ya.